Sobat Ade Channel dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kabar kalian semua adalah kabar sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan John Tadu Beralur, film terpercaya di seluruh jagat alam dunia nyata maupun dunia gaib. Kali ini Ade Channel akan merangkum alur cerita film berjudul Kingdom 2019. Film laga petualangan yang diproduksi oleh Sony Pictures Jepang dan disutradarai oleh Shinsuke Sato ini diadaptasi dari seri manga. Film Kingdom 2019 ini dibintangi oleh Kento Yamasaki yang berperan sebagai Shin. Selain Kento Yamasaki, ada pula Ryo Yoshizawa yang di dalam film ini berperan ganda. Ryo Yoshizawa berperan sebagai Piao dan juga sebagai Raja Yingseng, Raja Kerajaan Qin, dan deretan artis-artis cantik Jepang lainnya seperti Masami Nagasawa sebagai Yang Duan alias Ratu Kerajaan Gunung. Bagaimana alur cerita lengkap film Kingdom 2019 ini? Tapi sebelumnya, bagi Sobat Ade Channel semua yang baru saja bergabung di sini, welcome baby. Dukung terus channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan bunyikan tanda notifikasinya agar kalian tak ketinggalan update terbaru film-film keren di ADS Channel. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita intro. Di sebuah perjalanan, kereta kuda milik majikan Shin kecil berpapasan dengan barisan tentara militer yang dipimpin oleh jenderal perang termasyhur, terkeren, berwibawa, dan pembela kebenaran ini bernama Jenderal Wang Qi. Shin yang baru pertama kali melihat Jenderal Wang Qi sangat kagum dengan sosok jenderal ini. Dari Jenderal Wang Qi lah impian Shin kecil ini ingin ia raih di kemudian hari. Sesampainya di rumah majikannya, Shin dipertemukan dengan budak lainnya bernama Piao. Pertemuan dua budak kecil yang akhirnya berkeinginan yang sama, yaitu sama-sama ingin meninggalkan dunia perbudakan dan mengejar cita-cita menjadi Jenderal Langit Agung seperti Wang Qi. Dengan tekad yang membara, Piao dan Shin berlatih keras mengasah keterampilan bermain pedangnya hingga sampai remaja. Hingga pada suatu hari, pada saat asyik latihan di hutan, mereka kedatangan Menteri Chang Wenjun, dan sepertinya Menteri Chang Wenjun juga mempunyai misi atau rencana terselubung. Benar saja, setibanya Piao dan Shin di rumah majikannya, ternyata Menteri Chang Wenjun sudah berada di situ guna meminta Piao untuk ikut bersamanya. Dengan iming-iming, Piao akan mendapatkan pekerjaan di dalam istana. Piao yang sebenarnya galau akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan itu meskipun harus berat meninggalkan sahabat sejatinya sedari kecil. Sepeninggal Piao, sahabat karibnya, Shin bertekad untuk berlatih pedang. Setiap hari Shin bekerja keras berlatih bermain pedang. Masih sama dengan impiannya dahulu kala waktu kecil, Shin bertekad menjadi yang terbaik dan berharap bisa menyusul Piao, kawan kecilnya, ke istana menjadi panglima perang terhebat di seluruh Cina. Di suatu malam, Shin yang sedang tertidur pulas akibat seharian bekerja keras terbangun dan dikagetkan dengan kedatangan Piao ke kamarnya. Piao datang dengan luka dan darah yang berceceran di seluruh badannya. Piao lalu menjelaskan duduk perkaranya bahwa selama ini dia ditugaskan menjadi pengganti Raja Qin di istana karena kebetulan Raja Qin dan Piao sekilas mirip. Meskipun nyawa taruhannya, Piao mau menerima pekerjaan itu demi imbalan yang akan ia dapat nantinya. Piao juga menjelaskan bahwa saat ini di kerajaan Qin sedang terjadi konflik. Adik tiri Raja Qin sedang melakukan pemberontakan untuk membunuh Raja Qin.
Nah, di sini jelas sudah bahwa Piao dibawa ke istana hanya untuk menjadi peran pengganti Raja Qin yang sedang diincar oleh adik tirinya beserta pembunuh bayarannya. Pada saat sakaratul maut itulah Piao menitipkan sebuah peta untuk Xin. Piao berharap Xin mau pergi ke tempat itu meskipun Xin terlihat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Dan dipelukannya lah akhirnya Piao, sahabat sedari kecilnya, harus meninggal. Kesedihan dan air mata Xin tak bisa ditahan lagi. Xin yang sangat emosional melihat kawan kecilnya meninggal tanpa berpikir panjang langsung tancap gas menuju tempat yang ditunjukkan di peta. Dan baru saja tancap gas, gerombolan pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Jenderal Shou Ji dan Su Xiong ini datang ke rumah itu. Setelah dicek, ternyata buruan mereka bukanlah Raja Qin, melainkan Piao yang sangat mirip antara keduanya. Agar tidak terlihat oleh siapapun, Jenderal Shou Ji tanpa pikir panjang lalu membunuh masyarakat dan membakar seluruh desa itu. Sementara itu, Xin di tengah perjalanannya diintai oleh sekawanan tukang jagal. Melihat Xin membawa pedang berharga, kawanan perampok ini lalu meminta pedang tersebut. Ternyata informasi yang didapat kawanan perampok ini didapatkan dari orang yang bersembunyi di balik topeng burung hantu ini. Xin yang sedang tinggi-tingginya lalu menghajar kawanan perampok itu. Ya, hanya beberapa kali pukulan, para perampok dapat dilumpuhkan. Xin lalu melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di tempat itu, terkenyut rasa hati Xin melihat Piao masih hidup. Akan tetapi Xin salah menduga yang di hadapannya bukanlah Piao teman karibnya, melainkan Raja Qin. Baru saja berbincang, Su Xiong yang berada di pihak adik tirinya Raja Qin datang dan berniat menghabisi Raja Qin. Sementara itu, Xin yang terlihat masih kebingungan dan apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya sedikit demi sedikit memahami kondisi yang tengah terjadi dengan Piao, Raja Qin, dan Su Xiong. Dengan rasa dendam membakar di seluruh tubuhnya, Xin langsung baku hantam dengan Su Xiong yang telah ikut membunuh Piao, kawan karibnya. Meskipun belum terlalu mahir bermain pedang, tapi dengan keberaniannya Xin akhirnya mampu mengalahkan Su Xiong dengan loncatan gilanya. Su Xiong yang meminta belas kasihan langsung ditebas oleh Raja Qin. Melihat desanya dibakar oleh Jenderal Shou Ji, Xin berniat balas dendam sendirian namun ditahan oleh Raja Qin. Ketika hendak menuju desanya, tiba-tiba orang di balik topeng burung hantu menghadangnya dan menawarkan jasa menunjukkan jalan pintas dengan uang bayaran. Tanpa pikir panjang, Raja Qin hanya mengiyakan kemauan Diao, perempuan di balik topeng burung hantu ini. Di tengah perjalanannya, akhirnya Xin menemukan jawaban atas kematian Piao, kawan kecilnya itu. Raja Qin menjelaskan kepada Xin bahwa Piao mau menerima pekerjaan sebagai pengganti raja tanpa paksaan dari siapapun. Raja Qin akhirnya menawarkan pilihan kepada Xin untuk membantunya melawan adik tirinya. Xin yang memang terlihat tak ingin kembali menjadi budak akhirnya bersedia membantu berperang bersama Raja Qin, sekaligus menuntaskan balas dendam atas kematian Piao. Sementara itu, di istana kerajaan, Cheng Jio sangat kesal dengan informasi gagalnya pasukan membunuh kakak tirinya ini akibat dibantu oleh Menteri Wen Jun. Di tengah-tengah ketegangan ini, tiba-tiba Jenderal Langit Agung bernama Wang Qi datang membawa kepala Menteri Wen Jun. Jenderal Wang Qi pun meminta imbalan jasanya atas kepala Menteri Wen Jun kepada Cheng Jio. Kembali ke Raja Qin, di tengah perjalanannya mereka kembali berurusan dengan pembunuh bayaran Cheng Jiao. Terjadilah duel hebat di tengah-tengah pohon bambu itu. Xin terus berusaha melindungi Raja Qin dengan sekuat tenaganya, dan akhirnya pembunuh bayaran itu mampu dikalahkan Xin dengan luka panah beracun di dadanya yang mengakibatkan Xin pingsan. Hubungan antara Xin Diao dan Raja Qin nampaknya mulai membaik. Di tengah padepokan itu, mereka akhirnya bertemu sekutu yang dipimpin oleh Menteri Wen Jun.
akhirnya memulai taktik peperangan dengan meminta bantuan kerajaan gunung. Berangkatlah mereka ke tempat kerajaan gunung berada dengan menaiki bukit demi bukit. Di tengah perjalanannya, mereka dikepung sekawanan tentara mirip suku pedalaman. Setelah negosiasi yang dibantu oleh Diao, akhirnya Shin CS ditemukan dengan Raja Gunung. Di sanalah perdebatan dimulai. Raja Gunung sebenarnya masih sangat membenci kerajaan Qin sebab 400 tahun yang lalu kerajaan Gunung pernah diminta untuk membantu kerajaan Qin. Tapi setelah berhasil, kerajaan Qin membantai masyarakat Gunung. Hingga akhirnya mereka tinggal di pedalaman sampai saat ini. Raja Qin yang terdesak dan berharap bantuan kerajaan Gunung akhirnya berhasil meyakinkan raja itu. Raja Qin berjanji jika ia mampu mengambil tahta kerajaan Qin dari adik tirinya, maka semua masyarakat Gunung akan bersatu bersama masyarakat Qin. Rencana dan strategi perang pun dijalankan. Pasukan Gunung pun berangkat menuju kerajaan dengan berdalih ingin beraliansi dengan Cheng Jiao agar bisa masuk ke dalam istana. Meskipun tak semua bisa masuk, hanya orang-orang pilihan terbaik, mereka lalu menjalankan tugasnya masing-masing dan pertempuran pun dimulai. Raja Qin sebagai pengumpan dan Shin beserta Diao masuk ke istana melalui jalur rahasia agar bisa langsung berhadapan dengan Cheng Jiao. Namun tak semudah itu mengalahkan pasukan Cheng Jiao. Shin dan kawannya ternyata dicegat oleh pasukan dan Algojo di sana. Duel terjadi di mana akhirnya Shin mampu mengalahkan para prajurit dan Algojo yang mirip Hulak ini. Di luar, pasukan Yan Duan dan Raja Qin kelihatannya sedikit kewalahan menghadapi pasukan Cheng Jiao. Shin yang berhasil merangsek masuk ke istana utama akhirnya bertemu dengan Cheng Jiao. Di ruang utama raja ini, di sanalah pertempuran duel terjadi antara Shin dan Jenderal Shao Qi. Pada saat terkapar tak berdaya, badan lemah lesu kurang darah, Shin tiba-tiba terbangun dan meloncat menghunuskan pedangnya pas mengenai badan Jenderal Shao Qi. Para menteri pun berhamburan keluar melarikan diri termasuk Cheng Jiao. Sementara itu di luar, Raja Qin terus memompa semangat seluruh orang-orang yang membantunya. Di tengah sisa-sisa tenaganya, tiba-tiba muncul Cheng Jiao yang tak berdaya ini. Perdebatan dua kakak beradik lain ibu ini pun ricuh. Cheng Jiao dihajar habis-habisan oleh Raja Qin hingga babak belur. Sementara itu Panglima Perang Cheng Jiao dan pasukannya yang hendak membunuh Raja Qin dikepung oleh pasukan Jenderal Wang Qi yang datang tiba-tiba. Di tengah ketegangan itu ternyata Jenderal Wang Qi berada di pihak Raja Qin. Hanya sekali tebas pasukan musuh terkapar. Semua takjub, semua gemetar. Dan pada saat Jenderal Perang Cheng Jiao ini hendak membunuh Wang Qi, tiba-tiba Shin dengan gerakan cepat kilatnya menebas jenderal itu hingga tewas. Kemenangan di depan mata, dan Jenderal Wang Qi mendukung keputusan Raja Qin untuk berusaha menyatukan seluruh pecahan kerajaan Cina menjadi satu. Nah, begitulah alur cerita film Kingdom 2019 ini sobat. Menarik ya, sepertinya bakal ada sequel lanjutannya ke depan. Menarik untuk ditunggu kisah perjalanan Raja Qin, Shin, dan Jenderal Wang Qi dalam menyatukan kerajaan Cina menjadi satu. Pelajaran yang mungkin dapat kita ambil dari film Kingdom 2019 ini, jangan menilai orang dari sampulnya saja, sebab kita bisa saja salah setelah membaca isi bukunya. Berwibawalah dengan kecerdikan, bukan dengan kelicikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di cerita film-film selanjutnya. Saya Jonta, thank you.